Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kali ini price atau kinerja dalam Shiba ini dalam sektornya meme coin teman-teman ya. Kalian bisa melihat sendiri dari beberapa meme coin ini udah mulai recover, termasuk ada PP, Pengu dan beberapa altcoin lainnya ya. Bahkan recovernya di sini udah ada yang ngeri banget bro, sampai 20% up ya. Ada yang di atas 10%, ada yang di bawah 10%. Jadi secara logika ini naiknya masih belum stabil juga ya untuk altcoin dari sektornya meme coin ya, karena masih ada juga beberapa meme coin yang dalam tanda kutip masih koreksi, masih banyak juga. Tapi secara overall di sini udah mulai recover ya. Kita lihat dari market cap di sini di area 0,83%. Sedangkan kalau kita lihat dari volume di sini cenderung masih turun. Jadi ada kenaikan dari market cap tapi volumenya turun. Nah, kali ini kita ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya datang daripada si PP Coin teman-teman ya. PP Coin udah menyentuh di kepala 10 sesuai price target yang kita harapkan ya. Apakah PP akan koreksi sampai kepala 9 atau di kepala 5 lagi? Nah, di sini teman-teman kita akan bahas. Harga koin PP itu anjlok, tapi ada alasannya harganya mungkin segera pulih teman-teman. Jadi harga koin PP telah merosot dalam 2 minggu terakhir. Nah, dimana kalau kita lihat harga PP koin itu kan melanjutkan tren penurunan yang kuat minggu ini. Mempercepat tren yang dimulai pada 22 Juli ketika mencapai puncaknya di area 1465. Penurunan ini bertepatan dengan penurunan Bitcoin dan altcoinnya. Namun tingkat pendanaan yang positif, aktivitas paus yang kuat dan arus keluar bursa menunjukkan potensi kenaikan harga PP pada bulan Agustus. Nah, terus di sini grafik teknis harga koin PP menunjukkan rebound. Grafik jangka panjang waktu harian itu menunjukkan bahwa harga koin PP koin telah jatuh dalam 5 hari terakhir berturut-turut ya. Jadi penurunan terpanjang dalam beberapa bulan. Penurunan ini telah mendorong ke bawah rata-rata pergerakan eksponensial MA200. Nah, pada saat yang sama Relative Strength Index atau RSI telah bergerak dari level jenuh beli di 70 pada 22 Juli ke level 37 saat ini. Nah, merupakan tanda bahwa indeks tersebut berniat untuk bergerak turun dan menguji ulang level jenuh jualnya. PP kemungkinan akan mencapai level jenuh jual oversold ketika harga turun dan menguji ulang garis tren naik. Terus di sini teman-teman ya, yang menggabungkan ayunan terendah sejak 11 Maret tahun lalu. Harga selalu memantul kembali setiap kali turun ke garis tren tersebut. Misalnya harga melonjak 71% ketika turun ke garis tren tersebut pada Juni tahun lalu. Sebelum harga melonjak di 166 atau 166% setelah menguji ulang garis tren tersebut pada April tahun ini. Oleh karena itu kemungkinan besar harga PP akan turun ke garis tren naik dan kemudian bangkit kembali. Target awal adalah harga tertinggi bulan Juli di 1465 naik 37% dari level saat ini. Pergerakan di atas harga tersebut akan mengarah pada kenaikan lebih lanjut ke harga tertinggi tahunan ini ya di area 16 yang naik 56% dari level saat ini brother. Nah, itu adalah target terdekat daripada si PP Coin. Nah, terus di sini ya kalau kita lihat di sisi lain penurunan di bawah garis tren akan membatalkan proyeksi harga PP yang bullish untuk tahun 2025. Nah, kita melihat di sini kan digariskan dia trend line-nya. Ya kalau PP ini ngejebol di garis trennya ini teman-teman ya. Nah, maka PP akan memiliki kemungkinan koreksi sampai di kepala 5319. Tapi kalau garis trennya ini nggak kejebol, dia bisa mantul atau breakout dia harga ini, maka target terdekat daripada PP di kepala 14 dan lanjut ke kepala 16, teman-teman seperti itu. Nah, terus di sini kalau kita lihat ya,
Kepemilikan aset paus melonjak 10% dalam 30 hari terakhir menjadi 8,63 triliun. Seperti yang ditunjukkan grafik di bawah ini, terdapat divergensi antara akumulasi aset-aset paus dan harganya. Jadi di tengah penurunan harga kemarin-kemarin, Wells juga memanfaatkan penurunan daripada PP untuk melakukan akumulasi atau beli saat harga murah, jual saat harga mahal gitu ya. Data lain menunjukkan bahwa tingkat pandangan PP di pasar berjangka ya tetap positif sejak 29 Juli. Lebih lanjut, investor terus menarik token PP dari bursa. Akibatnya, arus keluar dari bursa telah meningkat sejak 23 Juni. Nah, ini kalau ada arus keluar dari bursa, brother, itu menandakan apa? Penahanan. Jadi Wells itu cenderung menahan, tidak ngejual, ya kan? Meskipun harganya turun, ya, Wells tetap mengakumulasi yang mungkin, teman-teman ya. PP bisa grow up sampai 0,5 rupiah, itu target yang cukup bagus sebenarnya untuk PP ya. Nah, tadi kurang lebih seperti ini ya, brother ya. Jadi kalau PP ini ngejebol garis line-nya ini, bro. Nah, garis line biru ini ya, biru ini. Nah, kalau dia ngejebol area line ini, maka PP memiliki kemungkinan tadi koreksi sampai di kepala 5. Ya, kepala 5 berarti di area support ini, teman-teman ya, yang kita beri tanda ini. Nah, di area sini. Tapi teman-teman ya, di sini juga ada area pertahanan di kisaran kepala 763 sampai di 831. Ini bisa menjadi area pertahanan agar PP tidak turun, dan semoga saja PP itu nggak ngejebol di area line yang kita beri ini ya, yaitu tanda birunya ini. Selama PP nggak ngejebol area trendline bawah ini, teman-teman, maka PP masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Nah, ini kalau kita lihat dari daily lebih jelas, bro. Seperti ini kan. Nah, ini teman-teman, kalau PP nggak ngebreak area ini yang hijau ini ya. Nah, yang ini teman-teman, maka PP ini masih memiliki potensi untuk mengalami breakout kembali. Bahkan target terdekatnya tadi kan di kisaran kepala 14, tertingginya bro dia menargetkan di kepala 16, dan semoga hal tersebut bisa terjadi ya. Dia nggak ngejebol di trendline batas bawahnya. Tapi ya tetap teman-teman, kalau kalian ingin DCI, yaitu tadi siapkan aja ya jaring. Mungkin teman-teman bisa ambil di kepala 77, sama nanti di bawahnya sini bro bisa diambil di kisaran 58 ataupun 57 ya. Kalian bisa open jaring di area tersebut kalau kalian masih bullish terhadap PP Coin. Kalau saya tetap masih bullish bro ya, karena target saya belum kena di area 0,5 rupiah sampai 1 rupiah ya. Jadi buat holder atau komunitas PP Coin, nikmatin aja prosesnya, karena penurunan PP ini cukup wajar juga ya. Kenapa saya bilang ini cukup wajar? Karena secara overall meme coin mengalami penurunan kemarin-kemarin. Terus secara garis besarnya Bitcoin itu mengalami koreksi, indeksnya altcoin turun, terus kita melihat dari Bitcoin dominance naik. Jadi wajar aja PP juga turun. Nah, oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam